Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mukmin dalam kajian pendidikan anak berbasis fitrah. Pada kesempatan yang lalu saya bicara tentang pendidikan anak tahap kedua, yaitu bagaimana menjaga etika dalam berhubungan seksual. Dan yang ketiga ini, tahapan ketiga adalah bagaimana kita membangun keluarga dengan harmonis. Jadi tahapan ketiga adalah menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Karena rumah tangga yang kita bangun ini harus menjadi keluarga atau rumah tangga yang harmonis. Agar tumbuh di dalam rumah tangga ini, dalam keluarga ini, anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas. Anak yang berkualitas lahir dari keluarga yang berkualitas. Anak yang berkualitas lahir dari rumah tangga yang harmonis. Jika rumah tangga itu tidak harmonis, terjadi pecahcokan, terjadi perselisihan, bahkan terjadi perceraian, maka jangan harap anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak yang berakhlak, anak-anak yang bermoral, anak yang pandai. Sulit. Karena itu banyak terjadi kenakalan remaja, anak-anak yang nakal, itu lahir dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang broken home. Untuk itu, kita perlu menjaga rumah tangga, keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Bagaimana caranya? Ya, minimal kita menjaga 5S dan 1R. Apa itu 5S 1R? Ya, S yang pertama adalah saling menyayangi, saling mencintai. Antara suami dan istri, ayah dan ibu dan ayah itu harus saling menyayangi dan saling mencintai. Tidak boleh ayahnya saja yang menyayangi istrinya atau istrinya saja yang menyayangi suaminya. Kedua belah pihak harus saling cinta, saling sayang. Sehingga kalau keluarga dibangun dengan saling cinta, saling sayang, insya Allah akan menjadi keluarga yang harmonis. Yang kedua adalah saling memberikan haknya masing-masing. Hak seorang suami adalah ditaati, sehingga istri harus mentaati semua yang diinginkan oleh suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak seorang istri adalah mendapatkan nafkah, baik lahiriah maupun batiniah. Suami harus memberikan haknya, harus membiayai, menafkahi istrinya, baik lahiriah maupun batiniah. Suami harus memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan rumah tangganya. Karena itu, suami harus bekerja, harus mencari uang, mencari nafkah untuk memberikan hak istrinya. Yang ketiga adalah saling menerima. Antara suami dan istri harus saling menerima. Apapun yang dia dapatkan, dia harus menerima. Tidak boleh protes, tidak boleh mengeluh, tidak boleh tidak menerima. Semuanya harus saling menerima rezeki yang dia dapatkan. Menerima kekurangan-kekurangan masing-masing. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi suami istri itu diciptakan untuk saling melengkapi, bukan saling mengkritik, bukan saling menghujat, tapi untuk saling melengkapi. Si suami punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Istri harus menerima kekurangan-kekurangan suami. Si istri punya kelebihan tentunya, tapi juga punya kekurangan. Suami harus menerima kekurangan-kekurangan si istri. Jika suami menerima kekurangan istri, istri menerima kekurangan suami, insya Allah akan terjadi sebuah hubungan rumah tangga, hubungan keluarga yang harmonis. Jadi harus saling menerima, qanaah. Cukup, merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Tidak boleh melihat orang lain. Tidak boleh banding-bandingkan dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat. Tidak boleh. Kalau sudah kawin, sudah menyatu, dia harus menerima satu sama lain. Menerima kekurangan satu sama lain. Tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan, pasti dia akan mencari yang lebih baik dan menganggap bahwa istrinya tidak baik dan kurang. Dia akan mencari yang lebih baik lagi. Ini karena kita membanding-bandingkan. Tapi kalau kita menerima kekurangannya masing-masing, insya Allah kita akan menjadi keluarga yang harmonis. S yang berikutnya adalah saling memaafkan. Jadi kita harus saling memaklumi, saling memahami, saling memaafkan. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus saling memaklumi dan memaafkan. Jika ada sesuatu yang tidak
yang mengganjal dalam hati kita, maka kita juga harus memahami. Suami pulangnya terlambat, oh mungkin ada macet, mungkin ada lembur, mungkin ada, itu harus dibangun. Jadi alasan-alasan yang membenarkan perilaku suami itu harus dibangun. Sehingga kita memaklumi dan memaafkan. Begitu juga jika istri punya kesalahan, nah kita harus saling memaafkan. Sebelum memaafkan, kita cari alasan yang membenarkan. Kalau tidak ada, maafkanlah. Karena segala sesuatu pasti ada alasannya. Baik alasannya itu sifatnya benar atau alasannya itu salah. Kalau alasannya benar, selesai. Tapi kalau alasannya salah, maafkan. Maafkanlah, saling memaafkan. Karena kita pasti dalam sebuah rumah tangga, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Kalau kita tidak saling memaafkan, maka terjadilah perkelahian, percekcokan. Antara satu dengan yang lainnya pasti terjadi perkelahian dan percekcokan, perseteruan yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga, hilangnya keharmonisan, hilangnya mawaddah warahmah, dan bisa mengakibatkan perceraian jika kita tidak saling memaafkan. Terakhir, 1R, yaitu harus romantis. Suami istri harus bersikap romantis. Harus saling menyayangi, mencintai, menampakkan kesayangan dan kecintaannya satu sama lain. Dengan sikap yang romantis, insya Allah akan terbangun sebuah rumah tangga yang harmonis, yang hangat, yang kuat. Tidak gampang terjadi perceraian atau percekcokan. Suami mau pergi, istri mencium tangannya, suami mencium keningnya, mencium pipinya. Suami datang, istri menyambut. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan bahwa di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang jika suaminya datang disambut sama istrinya dengan sambutan yang luar biasa. Makanan disiapkan. Kemudian juga hal-hal lain yang dibutuhkan disiapkan. Ini dalam rangka untuk supaya menjaga keharmonisan. Jika suaminya keluar kota, mungkin sering ditelepon. Istrinya ditelepon, kemudian juga ditanyakan kabarnya. Dan yang lebih dibutuhkan lagi adalah romantis dalam hal hubungan seksual. Butuh ada keromantisan untuk menjalankan sebuah hubungan seksual yang bisa menyebabkan kepuasan kedua belah pihak, maka butuh dijaga keromantisan. Supaya ketika menjalankan hubungan seksual itu mendapatkan kepuasan kedua belah pihak, mendapatkan orgasme kedua belah pihak. Dan ini yang menyebabkan kuatnya keluarga. Banyak keluarga bercerai, berantakan karena hubungan seksualnya tidak puas, tidak terjadi orgasme, tidak terjadi kepuasan kedua belah pihak. Sehingga suami mencari kepuasan di luar, istri juga mencari kepuasan di luar. Bagaimana caranya supaya hubungan seksual itu menjadi orgasme kedua belah pihak? Yaitu harus dijalankan dengan penuh romantis. Dari mulai pagi sudah menelpon, sudah mengechat, bagaimana kabarnya sayang. Juga bagian dari trik-trik untuk supaya kita mendapatkan kepuasan kedua belah pihak. Sebelum melakukan hubungan seksual, kita pembukaan yang maksimal. Sehingga istri merasa siap untuk melaksanakan hubungan seksual. Nah, kemudian setelah itu baru terjadi hubungan seksual, sehingga insya Allah dengan begitu akan menjadi hubungan rumah tangga yang lebih kuat. Banyak orang tua yang merasa tabu, merasa malu untuk menasihati anaknya atau untuk memberitahukan kepada anaknya tentang bagaimana cara hubungan seksual yang baik, yang bisa menjadikan kepuasan, bisa orgasme kedua belah pihak sebelum anaknya menikah. Padahal menurut saya ini penting. Ini harus diberitahukan juga. Jangan kita memberitahukan hal-hal yang bersifatnya normatif saja, tapi harus secara detail. Gimana caranya anak atau anak-anak kita ketika sudah menikah, sudah kawin, melaksanakan hubungan seksual dengan istrinya dengan penuh kepuasan. Karena ini dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya, kalau saya secara pribadi biasa nasihati anak saya yang ketika mau menikah, saya kasih tahu caranya. Daripada dia mencari tahu ke orang lain dan mungkin sumber-sumber lain yang tidak jelas, mendingan orang tuanya yang memberitahukan. Jika dia laki-laki, mungkin ayahnya yang memberitahukan.
Jika dia perempuan, mungkin ibunya yang memberitahukan. Ini adalah tuntunan Islam. Bukan hal yang jelek, bukan hal yang negatif, tapi justru ini yang positif. Sehingga keluarga kita, keluarga anak kita tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Ini yang perlu saya sampaikan. Dengan keharmonisan rumah tangga, keharmonisan keluarga, insya Allah akan muncul generasi anak kita yang berkualitas, yang baik. Karena melihat orang tuanya harmoni, orang tuanya ceria, orang tuanya saling mencintai, saling mengasihi, saling memberi, saling memaklumi, saling memaafkan. Sehingga anak-anaknya ceria juga. Ketika anak-anak ceria, ketika anak-anak juga melihat orang tuanya baik, maka dia akan cerdas, tumbuh dengan cerdas, otaknya cair semuanya. Beberapa hal yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Insya Allah kita akan bahas tahap selanjutnya terkait dengan ketika anak itu dalam kandungan ibunya, ketika istri sudah hamil. Tahapan selanjutnya adalah menjaga anak ketika dalam rahim ibunya. Sekian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.